Halo semuanya, kembali lagi ke Ngobrol Santai Jurnalaska dengan saya Rama Catur Pangestu. Dan di sebelah saya ini sudah ada bintang tamu yang sangat luar biasa. Mereka baru saja dilantik dan sangat fresh sekali. Siapa lagi kalau bukan Ketua OSIS dan Ketua MPK baru Ismanda. Yeay. Selamat siang Mas. Selamat siang. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Kok bisa kompak ya? Ya kompak sekali sepertinya. Perkenalan dulu siapa sih kakak-kakak berdua ini? Dari siapa? Dari Mas Habib dong. Perkenalkan, nama saya Habib Hoiri dari kelas 11 MIPA 1. Dan jabatannya di OSIS sebagai apa kak? Jabatan saya di OSIS sebagai Ketua OSIS. Kenalin, nama saya Akarel Satria Pratama dari kelas MIPA 2. Saya di OSIS ini menjabat sebagai Ketua MPK. Wah hebat ya. Gimana nih rasanya baru aja dilantik? Senang, masih senang. Pastinya senang. Deg-degan. Tekan? Ya itu pasti sih, saya juga ngerasain soalnya. Oke, untuk Mas Habib nih, bagaimana perasaan Anda ketika menjadi calon ketua OSIS? Perasaan saya ketika menjadi calon ketua OSIS pertama deg-degan, ya senang juga karena apabila ketua OSIS itu banyak tanggung jawab dan berat. Menjadi ketua OSIS itu tidak mudah, harus bisa banyak meluangkan waktu. Mungkin Kalau untuk Mas Akaral sendiri gimana? kalau aku pastinya banyak persiapan yang harus disiapin, harus siapin mental juga, ngeluangin waktu buat OSIS sama acara pribadi. Terus deg-degan pasti, tapi ya kita harus melaksanain semuanya dengan baik, sebaik. Apa sih motivasi kalian berdua awal-awal masuk OSIS itu? Sebenarnya saya nggak ada motivasi sih, tapi ya jalani aja sebaik. Untuk Mas Habib sendiri gimana Mas? Kalau dulu waktu saya pribadi waktu kelas 10 ikut OSIS itu karena emang dari dulu SMP itu ikut OSIS dan ingin melanjutkan OSIS dan ingin tahu gimana sih rasanya OSIS SMA itu, dan sampai sekarang juga udah ngerasain ternyata begini OSIS SMA. Oh, Enak. kalau Mas Habib itu berarti emang dari bakat ya, emang sudah minat sejak lama. Ya sudah minat juga berorganisasi. Pengalaman apa saja sih yang sudah kalian berdua dapatkan di organisasi ini? Kita dapat pengalaman, bisa saling menghargai, bisa tahu membagi, terus kita bisa menjadi disiplin, mengenal banyak teman, dan enak pokoknya. Ya untuk Mas Akaral gimana Mas? Kalau pengalaman sendiri ya, yang pasti kita tahu apa itu arti dari kerjasama, tanggung jawab, kedisiplinan. Terus kita dapat menambah banyak teman di organisasi ini, dan lebih pastinya kita bisa dikenal oleh orang banyak di sekolah SMA Negeri 2 Batang. Untuk Mas Catur sendiri, apa sih motivasi ikut OSIS? Juga kan Catur juga anggota OSIS. Ya. Kalau saya sendiri sih hampir sama dengan Mas Habib ya. Karena dulu di SMP saya juga mengikuti organisasi ini. Jadi saya merasa butuh organisasi ini dan merasa tertarik aja gitu. Kayak gimana ya? Saya emang sudah tempat saya di sini gitu loh. Berarti emang suka berorganisasi. Ya, saya mengikuti banyak organisasi di sekolah
dari SMP dan SMA. Terus mungkin kedepannya mengikuti OSIS akan Catur pastinya akan mengikuti OSIS itu karena memiliki visi dan misi apa? Oh, visi saya dan misi saya sebenarnya sudah ada ya di IG OSIS itu. Kan saya sempat mencalonkan sebagai wakil ketua OSIS, namun ya mendapatkan pemilih yang sedikit, jadi saya gagal. Bisa dilihat di IG OSIS SMA Negeri 2 Batang, di situ sudah ada visi dan misi saya lengkap sekali. Kalau Mas Habib sendiri bagaimana visi dan misinya? Visi saya yaitu mengembangkan dan meningkatkan potensi minat bakat siswa dengan menyalurkan aspirasi melalui kegiatan yang ada di sekolah. Terus misi saya itu mengajak siswa untuk aktif di ekstrakurikuler. Yang kedua, mengembangkan potensi bakat minat yang dimiliki siswa. Kalau Mas Arel gimana visi dan misinya? Sebenarnya saya sudah ada visi dan misi, tapi berhubungan udah dilupain ya. Udah lupa ya? Ya, Yang penting dikerjakan aja ya, mengalir seperti air. Dan di masa pandemi seperti ini kan kita tahu sendiri, kita tidak boleh mengadakan event yang terlalu besar, mengumpulkan banyak orang. Dan gimana sih proker-proker kedepannya di masa seperti ini? buat proker sendiri kita bakal ngadain program kerja online. Tapi buat apa itu proknya tunggu aja nanti di Buat kejutan ya? ya. Oh, ya. Apakah sepakat dengan jawaban Mas Arel? Ya, bersama kami dari OSIS akan mengusahakan mengadakan kegiatan online yang dapat menarik minat bakat siswa, dan kegiatan itu dari aspirasi siswa dan OSIS yang menampung, dan nanti hasilnya itu kita buat kegiatan itu supaya siswa banyak yang minat dan tentunya tidak bosan dalam masa pandemi seperti ini. Oh, intinya itu mendengarkan suara dari murid lain agar tidak mengecewakan gitu ya. Ya, karena masa pandemi seperti ini, kalau kita yang menentukan lomba itu kalau kita menentukan lomba itu tetapi siswa itu tidak tertarik, percuma nanti daripada tidak ada yang minat. Mending kita mendengarkan apa yang diinginkan siswa, terus kita dari OSIS menampung, dan nanti hasilnya itu kita buat sebuah kegiatan itu supaya siswanya tertarik. Di OSIS sendiri kan pasti sibuk sih. Lah gimana cara kalian berdua ini membagi waktu? Kalau saya, sepintar-pintarnya kita membagi waktu antara belajar, bermain, dan berorganisasi. Kalau semisal normal udah nggak ada normal, biasanya kan OSIS disband, itu kan nggak ada ketinggalan tugas atau ketinggalan ulangan susulan. Itu pintar-pintarnya kita membuat tugas itu apabila kita ketinggalan banyak tugas, terus banyak kayak catatan gitu, baiknya kalau pulang terus habis maghrib atau habis isya kita belajar dan menyelesaikan tugas itu supaya kita tidak terputar-putar tertinggal. Gimana dengan Mas Karel, Mas? Kurang lebih sama jawabannya sama Habib. Saya ya pintar-pintarnya kita membagi waktu, ngulangin waktu buat keluarga, pribadi, main, itu berorganisasi. Ya seharusnya kita pintar gimana kita cara bagi waktu kita sendiri. Mas kesibukannya apa aja ya di belakang ini? Bukan Untuk saya, belakangan ini kesibukan saya ya belajar online di rumah, kadang keluar buat cari angin gitulah, biar nggak suntuk di rumah aja. Tapi yang pasti kita harus tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan yang pasti. Gimana dengan Mas Habib? kalau kesibukan saya saat ini sering berolahraga, jadi untuk menjaga imun kita agar tetap kuat dan terhindar dari virus. Bagus. Ini ada pertanyaan dari Skyler underscore ya BLAA21. Menurut kalian proker apa yang dilaksanakan pada masa pandemi ini? Kalau menurut saya proker yang dilaksanakan masa pandemi ini ya ada banyak, tetapi proker itu harus bisa membuat
siswa tertarik. Apabila kita mengadakan proker tetapi tidak bisa menarik minat siswa, itu kayak percuma. Jadinya sebenarnya proker di masa pandemi itu banyak ya, seperti TikTok mungkin dan lain-lain. Jadi harus, kalau kita mau mengadakan proker di pandemi seperti ini, kita harus banyak-banyak meminta aspirasi dari siswa apa yang diinginkan. Sebenarnya siswa harus memberikan aspirasi agar kita bisa menampung biar proker itu bisa berjalan dengan baik dan banyak peminat dari siswa-siswa SMA. Jadi intinya itu semua harus ada campur tangan siswa lain ya. Oke. Apakah menurut kalian berdua OSIS itu mengganggu pelajaran kalian? Menurut saya tidak, karena kita juga butuh namanya berorganisasi, kita juga butuh namanya bersosialisasi lebih daripada kita belajar dan belajar. Gimana nih Mas? Ya hampir sama seperti itu. Sebenarnya tidak itu kalau organisasi itu sebenarnya karena diri kita, apabila diri kita memang tidak bisa membagi antara belajar sama berorganisasi, maka itu yang membuat sulit. Sebenarnya itu enak berorganisasi, dan kita juga harus bisa pinter-pinternya membagi waktu antara belajar dan berorganisasi. Oke. Kalau pendapat kalian berdua tentang belajar daring itu bagaimana? Kalau menurut saya belajar daring itu ya tentu saja pertama itu kadang membuat bosan, karena dari pagi sampai siang itu kita melihat HP terus kan pasti kita jenuh. Apalagi kita kayak tidak bisa bersama teman-teman belajar seneng-seneng. Kita daring itu ya intinya itu enak juga sih, tapi bisa sambil rebahan, terus bisa sambil kalau mantu orang tua, sambil belajar daring. Intinya itu enak, tapi ya ada Sisi positif dan Negatifnya ya. gimana Kalau menurut aku belajar daring itu kurang efektif ya, karena kita tidak bertatapan langsung dengan guru, jadinya kadang kurang paham sama materi apa yang diberikan oleh guru dari belajar daring tersebut. Jadinya gimana ya, di saat ulangan kita bingung, terkadang kita bingung jawaban dengan apa yang dijelaskan itu beda. Nah, kalian itu bagaimana kalau tidak paham materi ketika Kalau caraku kan kita pertama login absen, terus kita mengcopy paste materi tersebut agar bisa dibaca ulang kembali gitu. Jadi apa yang mau dicatat, apa yang mau dipelajari bisa kita copy paste lewat Google tersebut, nanti kita masuk ke catatan biar kita bisa pelajarinya lagi. sama seperti masa KRL, kita kalau belajar online itu kalau login terus kita salin materi yang pada hari itu, jadi kita tidak tertinggal materi dan kita punya materi tersebut. Lebih baiknya lagi kalau kita ada materi langsung kita catat di buku tulis. ya silakan diminum dulu Kak, pasti haus kan? Saya juga haus. Terima kasih. Boleh dilepas dulu ya. Boleh diberikan tips-tipsnya menjadi pengurus OSIS yang baik dan benar? Kalau dari saya, menjadi pengurus OSIS yang baik dan benar yaitu balik ke topik pertama lagi, kita harus pintar-pintarnya membagi waktu, apa dari organisasi lah, keluarga gitu, pintar-pintarnya, dan kita harus menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dan disiplin. Kalau Mas Habib sendiri bagaimana? Maaf tadi kepotong ya, kurang fokus saya. Saya menjadi OSIS itu yang pertama itu kita harus bertanggung jawab dan amanah. Kemudian kita harus bisa menjadi contoh siswa lain, seperti seragam kita harus dimasukkan satu hitam, dan kita harus mengajak siswa apabila kita mengadakan satu kegiatan supaya siswa itu tertarik dan kita bisa melihat siswa itu senang.
ini ada pertanyaan dari Ed Nurhayin. Kemarin perang dingin nggak waktu bersaing, maksudnya ada persaingan yang kurang sehat atau persaingan lah pokoknya. Persaingan gimana itu maksudnya? Ya pas seleksi itu loh, pasti kan yang mendaftar banyak dan ada yang tersisih nih. Kalau persaingan atau perang dingin sepertinya nggak ada. Mungkin buat kelas 10 kamu mungkin ada perasaan yang harus diungkapkan, gimana perasaan kamu bisa masuk OSIS SMA Negeri 2 Batang? Oh, perasaan saya sih gimana ya, bangga campur kaget campur seneng ya, pokoknya campur aduk lah, kayak nggak ngira bisa masuk sini itu loh. Kan OSIS di SMA itu berbeda dengan OSIS di SMP, kayak gimana ya, maksudnya kayak next level lah OSISnya. Nah memang benar sih OSIS di SMA itu kita harus apa-apa sendiri lah, terus nemu ke guru sendiri. Yang penting kita menjalankannya dengan baik-baik mungkin agar sebuah program kerja yang kita laksanakan itu berjalan dengan maksimal mungkin. Gimana pendapatnya? Ya sama kayak Aral mungkin kita kan waktu seleksi, kalau saya seleksi kemarin itu mungkin tidak kayak perang dingin itu, kayak tidak apa namanya, tidak terjadi persaingan karena kita yang pertama itu percaya diri. Jadi kita niat kita dan itu apa, kita harus terima apa hasilnya. Misal tidak dipilih ya kita jangan berkecil hati. Kalau bila kita terpilih dan tetap rendah hati dan jangan sombong. Ada nggak sih hal yang ingin kalian berdua perbaiki di organisasi ini? Mungkin antara kakak kelas dan adik kelas ya, antara kelas 11 sama kelas 10. Buat kakak kelas kalau bisa jangan seenaknya sendiri gitu, contohkan apa yang baik buat adik kelasnya. Terus buat adik kelas berusaha lah membaur sama kakak kelas, jangan malah kubu-kubuan sendiri gitu. Karena itu emang problem yang sejak dulu emang ada di OSIS ini ya. Kalian berdua itu ikut ekskul lain nggak sih? Kalau aku ikut, Ekskul apa? Kalau aku ikut ekskul poli sama PKS Masih aktif sampai sekarang? masih, tapi gara-gara pandemi. gara-gara pandemi seperti ini jadi ya terhambat, tidak ada kegiatan itu kan berhenti. Kalau Mas Akarel sendiri? Kalau dulu di kelas 10 aku ikut juga sama Habib kayak ekskul PKS, tapi baru-baru ini aku ikut ekskul tari gara-gara dipanggil sama Bu Erni gitu. Menurut kalian peran organisasi lain atau ekskul lain bagi OSIS itu apa sih? Peran. Sebenarnya peran kita sama-sama menjaga nama baik SMA Negeri 2 Batang. Kita harus berusaha untuk membanggakan nama SMA Negeri 2 Batang agar bisa maju, Agar bisa menjadi lebih contoh baik lagi dan dapat sekolah lagi. sama. Apakah ada menjalin hubungan dengan organisasi lain, misal mengadakan program bersama gitu? Tentunya ya biasanya itu kalau tiap tahun itu kadang ada kegiatan kayak Ikor Manda Ikatan Organisasi SMA Negeri 2 Batang. Contohnya itu waktu dulu kemarin, waktu tahunku itu dilaksanain GWS di Wisma Manda. Tapi mungkin apabila pandemi sampai tahun depan masih belum selesai, mungkin tidak ada kegiatan Ikor Manda itu. Tapi semoga aja pandemi selesai tahun ini dan tahun depan kita dapat melaksanakan kegiatannya lagi dengan normal dan lancar. Gimana nih pendapat tentang ekskul Jurnalaska? Hebat. Apakah ada pendapat lain, misal kurang apa gitu? Kalau pendapat lain mungkin tidak ada, karena mungkin Jurnalaska ini ekskul yang harus dicontoh, malah OSIS mungkin masih kalah buat program kerja seperti ini. Karena sangat aktif sekali ya kalau kita lihat ekskul Jurnalaska ini. Kalau kamu sendiri, Alasan kamu ikut ikut Jurnalaska Jurnalaska itu kenapa? Kalau saya tertarik ya dengan apa ya, dunia broadcasting dan
Ya pokoknya saya tertarik lah dengan ekskul ini. Apa sih ekskul yang diikutin kamu di SMA ini? Oh, saya mengikuti beberapa ekstrakurikuler seperti jurnalistik, terus saya ikut English Club, serta saya juga mengikuti ekstrakurikuler sinematografi. Peran OSIS bagi kehidupan kalian itu apa sih? Peran OSIS. Misal menambah follower, apa banyak yang kenal gitu loh. Enggak, peran OSIS bagi aku itu ajang bersosialisasi dan berorganisasi, dan ajang untuk menambah teman agar kita pengalaman agar kita kedepannya itu bisa bisa menjadi orang yang lebih baik lah. Seperti kedisiplinan terjaga, terus menumbuhkan jiwa kepemimpinan, terus juga kita bisa lebih bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan. Dan hal apa yang dirindukan di sekolah? Kan sudah lama tidak berangkat nih. banyak Kadang kadang salah bisa- satunya dispen buat program kerja gitu. Apalagi kalau saya mungkin bercanda dengan teman, kumpul-kumpul, belajar bareng. belajar bareng, terus latihan ekstrakurikuler bareng, enak jajan di kantin. Terus kalau di OSIS sendiri kalau enaknya itu kita bisa ngadain proker bareng, nanti sampai sampai bareng. bareng gitu. nanti enak lah pokoknya. Feel-nya sangat beda ya dengan online dengan Beda banget, langsung beda. itu. Beda jauh. Kalau saya sendiri kan kelas 10 belum pernah yang namanya bercanda dengan teman sekelas saya. Bahkan untuk bertemu saja baru 2 hari kayaknya. Itu pun tidak Kita cuma bisa berdoa biar pandemi ini pandemi berakhir, segera berakhir dan kita bisa berangkat lah. berkumpul sama teman-teman lagi. Proker terdekat yang akan dilakukan apa? Mungkin kalau ini proker untuk Sumpah hari Pemuda. Sumpah Pemuda, berarti kita mau mengadakan rencana kegiatan Sumpah untuk Pemuda. memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nanti ditunggu aja kegiatannya apa. Itu akan menjadi surprise ya. Ya, Mungkin buat penonton ada yang ditanyakan lagi gitu. Terus pelantikan belum? Cara menghadapi komentar buruk, misalkan ada aja yang jadi haters kita gitu loh, dan gimana tuh cara menghadapi komentar-komentar miring seperti itu? itu komentar-komentar itu emang biasa terjadi. Buat motivasi lah. Itu membuat kita memotivasi. Jadi kita itu harus tunjukkan apa yang diomongkan, yang dikomentarkan itu Bahwa itu salah. dan kita bisa menunjukkan lebih baik supaya dia itu malu berkomentar seperti itu. Pembuktian, ajang pembuktian. Intinya membuktikan dengan Baik mungkin. kinerja yang baik gitu ya. Menurut kalian jika ada anggota OSIS yang dekat itu bagaimana? Seperti apa itu? Ya maksudnya Oh, seperti misal ada hubungan. ada hubungan gitu. Kalau menurut saya sih, kalau misal satu anggota itu ada hubungan tidak apa-apa, yang penting kita harus bisa profesional. Apabila kita di sekolah jangan malah berdua itu deket, terus kalau bisa itu kayak kita sama semua temen lah. Kalau mau misal berduaan itu jangan di sekolah, kalau bisa di luar sekolah. Intinya itu harus profesional. Ya apakah sama jawabannya atau ada yang mau ditambahkan Mas? Kalau aku nggak ada sih, sama sih. Intinya itu hubungan di OSIS itu harus digunakan sebagai cambuk, dan intinya jangan cemburuan ya, karena di OSIS Jangan kan kita baperan. sama-sama satu keluarga gitu loh. Apa yang dilakukan kalian sebagai ketua jika ada anggota kalian yang berselisih paham? Kalau berbeda pendapat, Iya. Kalau dari aku melakukan pendekatan, berbicara kepada siswa tersebut, kenapa kamu malah berselisih dengan ini, dan kita selesaikan dengan cara kepala dingin, jangan malah dengan memperkeruh suasana gitu. yang mengatakan kayak rapat musyawarah agar masalah itu cepat selesai dan diselesaikan dengan kepala dingin. Dan kalian berdua sendiri pernah nggak sih mengalami selisih pendapat? Kalau selisih pendapat mesti ada, Pasti tiap organisasi seperti rapat gitu. Misal ada broker ini mau lombanya ini sama ini kan
masih bertentangan gitu, nanti kita bisa berbicara bermusyawarah bareng-bareng, nanti biar ada jalannya apa yang bakal dipilih lomba itu sendiri. Harapan ke depan untuk OSIS itu bagaimana? Semoga OSIS tahunku ini bisa lebih baik dari OSIS tahun kemarin, dan semoga kita bisa menjalankan program kerja secara tanggung jawab, amanah, dan selalu berhasil lah gitu, selalu sukses apapun program kerjanya. Walaupun dalam masa pandemi seperti ini, Kita buktikan kepada sekolah lain. Ya, pembuktian kepada sekolah lain kalau kalian itu bisa ya walaupun di kondisi yang seperti ini, dan tetap menunjukkan eksistensinya. Ini loh OSIS itu ada. Masih SMA 2 itu Pesan untuk teman-teman gimana nih? pesan untuk teman-teman, tetap jaga kesehatan, terus patuhi protokol kesehatan juga, hindari keramaian, jangan bergerombol, tetap pakai masker, cuci tangan sesering mungkin dengan air yang mengalir. Ini ada pertanyaan dari Mas Umam. Ini sebenarnya udah dilantik belum sih? buat udah dilantik apa belum, kita sudah pelantikan tadi pagi. Masih fresh ya? Masih fresh, baru saja dilantik hari ini. Ini berarti debut pertama. Seperti Opening. benih, kayak benih. Boleh diceritakan proses-proses detik-detik pelantikan itu bagaimana? Buat pelantikan kita sendiri, kita melalui beberapa latihan seperti PBB gitu, terus juga membagi waktu lah, dimana kita latihan, dimana kita itu habis ulangan pasti banyak remedi, terus tugas-tugas juga, kita harus membagi waktu dengan semuanya. Kalau Mas Oke? Sama seperti itu, kita harus, kan kemarin latihan, tetap kita harus menjaga kesehatan, karena mungkin habis latihan sampai kadang kan kita lupa, nanti minumnya gitu kan, membuat maksudnya nanti drop, tambah sakit. besoknya tidak latihan gitu. Yang penting itu harus bisa menjaga kondisi tubuh. Oke, terima kasih sudah hadir ya di ngobrol santai kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, Amin. dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa juga follow IG-nya ya. Ya, Terima kasih. terima kasih. Bye bye.